Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah, keberkahan, fadilah dari Allah Ta'ala. Untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Habibana wa maulana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Hari ini kita melanjutkan tentang adab sholat, dan ini sudah kita bahas satu momen pekan yang lalu. Kita akan meneruskan, dan ini kita akan mencocokkan apakah yang kita lakukan sholat kita ini sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bima bi ulumiyya fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ahramal imami bil fardhi, lalu apabila imam bertakbiratul ikram untuk salat fardu, fala tashil illa bil ibtida'i bihi, maka engkau jangan sibuk dengan urusan diri kita. Ya, kadang-kala masih sibuk, udah maju, kamu yang maju, yang lain nggak maju, dia masih di belakang. Nah, misalkan sibuk aja. Ya, apalagi ada yang masih main-main. Wasolil fardhu kama sayut la alaik, maka engkau harus ikuti semua gerakan, semua sekuen yang dilakukan oleh imam. Ya, maka dengan demikian kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Fi kaifiyatis sholati wa adabiha, dalam hal sholat dan berbagai tata kramanya. Imamnya takbiratul ihram, kita mengikuti, kemudian ruku ikut ruku, sujud dua di antara dua sujud ikut, dan seterusnya. Maka ikuti apa yang disampaikan oleh imam. Fal kaifiyah, maka dengan demikian illatus syuriyah, maka namanya kaifiyah, cara untuk mengikuti itu harus sesuai dengan ilat pelaksanaan, ilat syuriyah, apa yang terlihat oleh imam. Ilat itu ada 4. 1 ilatul syuriyah, 2 ilatul madiyah, materi bagian dari madiyah. Jadi kita jangan membarengi, tapi setelahnya itu. Ilatul fa'iliyah, jadi ilat fa'il, apa yang dikerjakan oleh imam, kita ikuti. Ilatul ghayyah, dan ilat yang bersifat ghayyah, apa yang disampaikan imamnya itu. Maka dengan demikian ilat madiyah merupakan penyebab pada ilat syiriyah, artinya bergandengan. Ilat fa'iliyah adalah kita mengikuti apa yang dilakukan. Wa idza madiyah adalah rukun-rukun sholatnya diikuti. Ilat ghaibiyah adalah seperti mendapatkan pahala sholat, artinya sunat-sunatnya diikuti. Maka sungguh ditemukan ilat di dalam sholat. Jadi sholat itu mempunyai beberapa kelebihan dari sisi apapun. Ya. Kadang-kala orang sholat hanya mengikuti gerakannya, dilihat dari segi jasmani, hubungannya dengan kesehatan. Memang betul, sholat itu ada unsur ritme olahraganya, tapi jangan itu yang kita cari, gitu loh.
Maka dengan demikian ilat suriah yaitu pelaksanaan dan susunan demikian. Ini yang dikatakan oleh Syekh Atiyah Al-Ajhuri. Jadi kajian sholat oleh beliau. Fa'idha faragta, maka apabila kita selesai mengikuti sholat, assalamualaikum dan sebagainya, fakul, maka hendaklah engkau katakan ba'dal istighfar thalatha, istighfarnya 3 kali, kama rawaisal Imam Muslim an Thauban dan Atik, Rasulullah seperti Imam Muslim dan dari Imam Sauban, seorang hamba sahada Rasulullah. Maaf ini ya, kadang-kala saya mohon maaf, masih banyak orang yang lamcing, salam pelencing, ya. Padahal Rasulullah tidak lamcing. Nah, Rasulullah kalau sudah sholat ini menurut hadis ini disebutkan bacanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Ya, oke. Selanjutnya tabarakta wa ta'alaka ya dzal jalali wal ikram. Itu doa dibaca Rasulullah setelah sholat, istighfar 3 kali. Ya, kalau saya mau artikan, ya Allah engkaulah keselamatan, wa minkas salam, keselamatan itu dari engkau ya Allah, wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembali penghormatan, fahina, maka hidupkanlah kami, Rabbana bisalam, dengan Tuhanmu yang maha memberikan keselamatan, wadlah jannah, ya Allah masukkan kami pada surga, ya, jannata darussalam, yaitu jannata yang negeri penuh dengan keselamatan. Atau karena sesungguhnya ada lagi sebutkan ini berhubungan dengan apa? Dengan surat Ar-Ra'd ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi doa ini kita sama dengan nanti alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Tabarakta, ya Allah maha suci engkau, ya, wa ta'alaika, ya Allah maka engkaulah yang maha luhur, wal ikra, ya dzal jalal, engkaulah wahai zat yang maha agung, wal ikram yang maha mulia. Nah, ini doa pertama. Kemudian ada lagi, jangan lupa ini menurut doa sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah juga dari Sayyidina Salamah Al-Akhwa, bahwa Nabi SAW membuka doa juga ini, Subhana Rabbil Aliyil A'lal Wahhab, Subhana Rabbil Aliyil A'lal Wahhab. Nah, ini juga doa. Nah, kadang-kala kita kalau ini jarang kita baca ya, tapi yang Allahumma ta'ala astagfirullahaladzim tadi kita baca. Terus la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu kan kita sudah baca ya. Kalau mau saya artikan, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Esa, Dia tidak ada sekutu baginya, miliknya, pemilik semua kerajaan, baginya lah pujian, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, dan maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, wa biyadi khair, maka beliaulah adalah di tangannya semua kebaikan, wa ala kulli syai'in qadir, dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Doa lagi ya, itu. Ada lagi ditambah, diteruskan, la ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli wassana'il hasan, la ilaha illallah la na'budu illahu iyyahu mukhlisina lauddin walau karihal kafirun. Ini lebih lengkap. Biasanya kita hanya wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, zat pemilik kenikmatan karunia yang disanjungan baik, ya, engkau yang maha baik, tidak ada Tuhan selain engkau,
dan tidak ada yang menyembah kecuali kepada Engkau, dan memurnikan agama baginya walaupun orang kafir tidak walau karihal kafirun, meskipun orang kafir tidak akan pernah suka kita beribadah. Ini ada di dalam kitab Al-Ahya. Diteruskan lagi, ada lagi doa yang mirip, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil azim la ilaha illa wa la na'budu illa huwa wala na'budu illa iyyahu lahun ni'mata wa fadlu wa lahus sana la ilaha illa mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini versi yang lain, tapi substansinya sama. Bedanya di sini ada la ilaha illa wa la na'budu illa iyyahu nikmah wa fadli wala husanaul hasan. Ini tambahannya, tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya, miliknya kenikmatan dan karunia baginya seluruh sanjungan, Allah yang maha baik. Pendek kata Bapak sekalian, pilih yang mana tadi? Istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir Allahumma anta salam, dan doa-doa tadi. Jangan lupa, pokoknya intinya jangan lamcing. Rasulullah berzikir ba'da sholat. Nah, ini banyak orang yang lamcing ya. Habis salam pelencing. Nah, maka dengan demikian doa-doanya itu kan doa pembuka tadi setelah sholat. Ada beberapa doa. Doa ini seperti yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Manawi. Ini doa-doa ba'da sholat yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Manawi, dan beberapa doa secara lengkap Al-Kawamil. Ya. Apa itu? Satu doa yang dikumpulkan oleh beliau, yang ini dari Sayyidatina Aisyah. Apa doa Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini boleh sambil kita doa aminin ya dalam hati aja. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajlihi ma'alimta minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajili wa ajlihi wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu akan kebaikan seluruhnya, kebaikan sekarang dan yang akan datang, kebaikan yang saya ketahui dan kebaikan yang saya tidak ketahui. Doanya bagus. Dan saya berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, keburukan sekarang, keburukan nanti, dan keburukan yang saya tahu dan saya tidak tahu. Mohon diampuni. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa a'udzika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Nah, ini kalau kata haji itu ada baca itu mungkin di sa'i, insyaallah sa'i atau tawaf, doa itu muncul. Artinya, dan saya memohon kepadamu surga hal-hal yang mendekatkanku ke sana berupa ucapan, perbuatan dan niat keyakinan saya untuk menuju surga itu ya Allah, dan saya berlindung kepadamu dari neraka dan hal yang dapat mendekatkanku ke sana ya Allah berupa ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Karena itu kita niat dekat masuk surga, ya Allah jauhkan dari kita dari masuk neraka. Ini semua ada di kitab Al-Ihya dibahas, Al-Jami' As-Shaghir dibahas. Maka dengan demikian kita sudah mendapatkan berapa? Doa setelah zikir awal ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, 33 itu. Nah, doa kedua. Doa kedua tadi disebutkan dari Sayyidatina Aisyah. Apa? Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka min abdaka wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memohon kepadamu ya Allah akan kebaikan apa yang telah dimohonkan kepadamu darinya oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nunut doanya Nabi Muhammad, kita ngaminin, tapi kita ucapkan.
Dan saya berlindung kepadamu dari keburukan apa yang dimohonkan, dari perlindungan kepadamu yang darinya dan oleh hambamu dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nunut doanya Nabi Muhammad. Muhammad ingin kebaikan, kita ikut Nabi Muhammad mengikuti. Jangan kita kena kecipratan jelek, maka kita nunut. Maka dengan demikian ini doa-doa yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, dan ini dibaca setelah sholat. Bapak Ibu sekalian, ada lagi doa lagi. Ya, ini keterangan yang lain tidak usah saya jelaskan ya, doa tadi. Allahumma ma qadaita ala min amrin faj'al kulli qada'in qadaitahu li khairin. Ya Allah dan apapun yang telah Engkau putuskan untuk saya berupa suatu perkara, maka jadikanlah kejuadannya sebagai kebaikan. Jadi tidak ada satupun putusan Allah yang tidak ada hikmahnya. Maka kita doakan semoga putusan Allah itu terbaik buat kita. Dan saya mohon kepadamu agar Engkau berkenan menjadikan setiap keputusan yang Engkau memutuskannya untuk saya berupa kebaikan-kebaikan. Jadi apapun yang diputuskan Allah kita menerima, dan itu jauh lebih baik dari apa yang akan kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu, tapi kalau yang diputuskan Allah pasti lebih berkah, lebih baik. Jadi Bapak itu sekalian ya, ini doanya dari Sayyidatina Aisyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, doa yang ketiga yang dibaca oleh Rasulullah, tsumma ya ud'u bima asobihi Rasulullah SAW Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ini doa dari putrinya Fatimah yang mengikuti apa yang dibacakan yang Rasulullah berdoa. Apa itu? Ya fakul, maka katakanlah doa itu menurut Imam Ghazali dan Imam Nawawi, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghis. Jangan lupa itu ya. Wahai zat yang hidup, yang maha berdiri, wahai zat pemilik keagungan kemuliaan, tidak ada Tuhan selain Engkau, dan dengan rahmatmu saya mohon pertolongan. Itu kan ada sholawat nastaghis ya gitu kan ya. Itu doa terenyuh banget kalau doa itu ya. Jadi ya dzal jalali ikram la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghis. Nah, itu biasanya kalau saya ya, ini saya baca di awal. Jadi ada hadisnya juga, setelah sholat sunat qobliyah atau sholat fajar, maka ini saya baca di awal 9 kali ya, biar habis sholatnya itu tidak terlalu panjang zikirnya, karena ada waktu sambil nunggu jamaah siap. Saya baca ini sama subhanalladzim subhanallahi astaghfirullah juga 9 kali. Ini kalau saya baca sebelum sholat ya, sambil nunggu jamaah biasanya gitu. Bapak sekalian, doanya lagi, la takilni ila nafsi wala ila ahadi min khalika tarfatin ain. Janganlah engkau pasrahkan saya kepada diri saya sendiri, dan jangan pula kepada salah satu dari makhluknya setiap mata pun. Artinya kita hanya pada Allah yang bergantungnya. Artinya jangan engkau tidak membantu saya walaupun seukuran bergerak mata ya. Wala tatruk i'nati ya Allah, jangan engkau pisahkan saya dengan engkau ya Allah, walau qadrat takhur, meskipun satu kedipan gitu loh. Jadi ini muraqabah. Jadi kita dalam rengkuhan Allah, setiap nafas, setiap kedipan mata kita dalam lindungan Allah. Ini doanya orang muraqabah. Wa aslih li sa'ni kulluh, dan perbaikan untuk saya akan pada diri saya untuk seluruhnya.
Bapak sekalian itu ya. Wala ila hadim min khalqika fa huwa saki wa khalqika bima aslahtu bima bihis solihin. Ya, maka dengan doa ini, dengan sesuatu yang engkau perbaiki dari orang-orang yang soleh dengannya, gitu Bapak sekalian. Ini doanya panjang, tapi boleh Bapak Ibu pilih yang mana. Tapi intinya jangan tidak berdoa. Bapak sekalian, ini doa yang kedua dari Sayyidina Fatimah. Ada lagi tsumma qala ya kul ma qalahu Sayyidina Isa alaihi nabi salam. Ada lagi doa Nabi Isa. Ya, ini juga bisa dibaca. Apa itu? Kul, katakanlah dalam doa itu, Allahumma inni asbahtu la astati'u taf'a maq'akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahta murtahinan bi'amali fala fakiron afqaru minni ilaika wa la ghanni aghna minka anni. Ya, saya artikan Bapak sekalian. Ya Allah, sesungguhnya saya memasuki pagi hari ini saya tidak mampu menolak apa yang saya tidak sukai. Karena Engkau yang menentukan ya. Dan tidak mampu mengusung manfaat yang saya harapkan. Apa yang kita harapkan belum tentu baik, gitu kan. Dan pagi ini dari urusan ini adalah kekuasaanmu dan bukan kekuasaan selainmu. Ya, wa asbahal amru biyadika la biyadika ghair. Enggak, yang menentukan hari ini Engkau. Ya, dan saya memasuki pagi ini dalam keadaan menggadaikan diri saya dengan amal saya kepada Engkau. Saya nggak punya apa-apa, saya gadaikan diri saya kepada Engkau. Saya bekerja Engkau, ya Allah. Kira-kira gitu kan? Saya berangkat kantor karena Engkau. Saya gadaikan diri saya untuk Engkau. Ini doanya Nabi Isa bagus. Maka tidak ada orang fakir yang lebih butuh padamu dibandingkan diri saya. Maka itu saya butuh Engkau, ya Allah. Dan tidak ada orang kaya yang sangat tidak butuh terhadap saya dibandingkan dirimu. Saya tidak butuh orang kaya, tetapi saya butuh Engkau, ya Allah. Ya, doanya bagus sekali ya. Terakhir, Allahumma la tusmit bi aduwin wa la tasuk bi sidqi. Ya Allah, janganlah Engkau gembirakan musuh saya atas musibah yang menimpa saya, dan jangan sedihkan kawan karib saya atas musibah yang menimpa saya. Bagus ya. Ini doanya Nabi Isa. Kalau saya kena musibah, teman saya jangan sedih. Biar sedih itu untuk saya saja. Karena saya ridho terhadap semua ujian yang Engkau timpakan. Janganlah Engkau gembirakan atas musibah yang menimpa saya. Musuh saya ya tetap musuh, kata Nabi Isa. Maka dengan demikian ini doa-doa yang dibacakan oleh beliau. Wala tas'al musibati fi dini, dan janganlah engkau jadikan musuh saya dalam agama saya. Wala tas'al dunya akbar hamiyin, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-cita yang terbesar. Wala mablagha ilmi, dan janganlah pula sebagai tujuan akhir ilmu saya. Wala tusallit ala bidzambi mal la yarhamni, dan janganlah engkau memberi kuasa atas diri saya dengan sebab dosa saya kepada orang yang tidak mengasihani saya. Ini Bapak sekalian doanya bagus, Bapak sekalian ya. Jadi bukan dunia yang kita tujukan, yang kita tuju, bukan, tapi Allah. Karena itu jangan itu menjadi cita-cita saya. Jauhkan dari saya cita-cita urusan dunia. Doa ini mengatakan seperti itu. Tapi cita-cita kita adalah untuk Allah, kepada Allah, dan akan kembali kepada Allah. Yang paling akhir Bapak sekalian, kemudian tsummat'u bima bada'alaka min ta'watil masyurat, dan ada lagi doa yang sangat masyhur. Dan ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ta'ti bi Sayyidul Istighfar. Bahwa istighfarnya apa? Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini jangan lupa ya. Ya Allah, Engkau Tuhan saya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan saya dan saya adalah hamba-Mu dan saya berada di atas jaminan-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuan saya. Saya mengakui kepadamu terhadap nikmat-Mu atas diri saya dan saya mengakui dengan dosa saya, maka ampunilah saya. Faghfirli, ampuni ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa Engkau dan kecuali Engkau. Saya berlindung kepadamu dari keburukan apapun yang saya perbuat. Ini sayyidul istighfar, sebaik-baik istighfar ini. Ada lagi singkat, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini juga sayyidul istighfar ya, itu Bapak sekalian, nih doanya bagus sekali. Ada lagi yang dari Sayyidina Anas, ini juga perlu ya. Beliau mengatakan begini, mangkola hina yusbihul aw yumsi, ya, siapa saya mengucapkan ketika pagi dan sore apa? Allahumma inni asbadu asadu wa ashadu hamalatu arsyika wa malaikatika wa jiwkhalika innaka antallah la ilaha anta wa anna Muhammad abduka wa rasuluh a'taqallah rubu'ahu minan nar. Ya, ini doanya dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ya. Maka dengan demikian, faman qala maratan ataqallahu nisfahu minan nar, saya lalu siapa yang mengucapkan kalimat itu sebanyak 2 kali, maka Allah membebaskan separuh tubuhnya dari neraka. Wa man qala salatan, maka apabila dia mengucapkan doa ini 3 kali, ya, ataqallahu salatan arba'atin, maka Allah membebaskan 3/4 tubuhnya dari api neraka. Fa in kana qala arba'an, kalau dibaca 4 kali yang doanya dari Sayyidina Anas tadi, a'taqallahu ta'ala minan nar, maka Allah telah membebaskan diri dari orang itu seluruh azab neraka. Ini doa dari Sayyidina Anas dan ini disampaikan doa Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidina Anas. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Banyak doa-doa masih kita akan sampaikan besok ya. Yang terakhir ditutup, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' ya. Kita seperti ngaji kolbu ini, semoga ya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita beribadah ya, dan semoga amal saya diterima dengan rezeki yang baik, wa rizqan thayyiban. Allahumma amin. Moga-moga Bapak sekalian di akhir doa ini Allah memberikan rezeki yang banyak buat seluruh jamaah haji kolbu, seluruh amal baiknya diterima oleh Allah, rezekinya banyak ya, thayyiban yang baik, wa berkah dan rezekinya yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.